Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa 'alamu man dhalla an sabilihi wa huwa 'alamu bil muhtadin. Allahu jamilun wa yuhibbul jamal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, maaf, Datuk Jasni Matlani, Sekdi Cendekiawan, dan yang saya hormati Ibu Fatina Mamah, Datuk-datuk, puan-puan, rekan-rekan, anak-anakku sekalian, para pelajar dan para tamu dari Thailand dan juga dari Indonesia. Selamat datang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari mengenai mohon maaf. Dan mohon maaf jika ada penyebutan gelar yang salah, kami belum familiar, belum terbiasa dengan sebutan-sebutan baru. Dan untuk anak-anakku seluruhnya yang saya hormati dan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bermuajah satu sama lain untuk mendiskusikan sebelumnya tentang Gus Yahya yang digagas oleh Presiden Gus Yahya ASEAN atau Jasni Matlani yang luar biasa. Kita kasih aplaus buat beliau dan untuk Gus Yahya ASEAN. Saya sebenarnya tidak mendesain berbicara dalam situasi seperti ini, tapi ini ya kita ngisi rumpang kosong saja. Perkenalkan, nama saya Imam. Ya, nama Imam ini sangat pasaran ya, kalau di Indonesia. Jadi dari tukang sapu, ya, tukang jualan di warung dan juga tukang foto panggilan, nama Imam itu banyak sekali. Sangat kaprah gitu ya. Jadi ini nama-nama yang di semua level ada. Dan saya mengajar di Yayasan Palangkaraya, Institut Agama Islam di Kalimantan Tengah, tetangga sebelah sana. Cuman jauhnya luar biasa karena harus bermil-mil. Baik, saya akan memulai dengan sebuah catatan tentang bagaimana proses menulis karya sastra. Gitu ya. Ini cuma waktunya terbatas sekali. Saya senang menulis ya, karena terinspirasi statementnya begini: kalau kamu bukan siapa-siapa, bukan anak raja, bukan juga anak seorang wali, kata Imam Al-Ghazali, maka menulislah. Jadi dengan menulis maka kita akan dikenal. Nah, statement itu yang luar biasa mengindoktrinasi pemikiran saya. Terus yang kedua, kata Pramudia Anantatur, sehebat apapun kalian, sepintar apapun, kalau tidak menulis, maka kalian semua akan ditelan oleh sejarah dan peradaban. Maka dari itu kita harus menulis. Tepuk tangan untuk para penulis. Saya sedikit luar biasa grogi ya, bisa Bapak Ibu sekalian. Tetapi inilah keadaan memang yang semestinya harus kita kondisikan bagaimana kita alami gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan berbicara bagaimana sih menulis itu. Mungkin orang selalu kan mengatakan saya nunggu inspirasi gitu ya. Inspirasi itu tidak akan datang kalau tidak dijemput ya. Selalu orang mengatakan kita nunggu inspirasi. Setidaknya itu mitos yang salah, itu tidak tepat. Jadi inspirasi harus dicari dan menulis itu mudah. Ya, semudah kita berbicara. Nah, kalau kita berbicara sudah lancar, maka menulis pun akan lancar karena menulis itu adalah format transformasi. Jadi transform dari berbicara ke menulis itu saja. Nah, hebatnya seorang perempuan itu akan jauh lebih hebat daripada laki-laki karena perempuan punya kebiasaan berbicara. Gitu ya. Ya. Ini berdasarkan data ya. Perempuan itu berbicara dalam sehari itu 20.000 kali kata. 20.000 kata ya. Sedangkan laki-laki hanya 7.000. Ya. Jadi dia irit. Hebatnya lagi, kalau perempuan berbicara sambil bekerja dia bisa. Bahkan dia marah, ngomel sambil bekerja dia juga bisa.
Tapi kalau laki-laki sulit. Ya. Jadi menurut penelitian juga bahwa kalau laki-laki itu udah berbicara, udah fokus, dia akan menurunkan daya pendengarnya. Jadi dia akan menurun berapa persen. Jadi kalau laki-laki lagi dia bekerja, jangan coba-coba dipanggil. Dia akan 2 kali, 3 kali tidak akan pernah mendengar, karena dia fokus pada satu titik. Betul nggak kira-kira bapak-bapak? Ya, ya. Tapi kalau perempuan, bayangkan dari pagi subuh itu sudah, maaf, tidak dalam rangka apa-apa, sudah ngomel, ibu-ibu ya. Tapi ngomelnya, marahnya itu untuk tujuan kebaikan. Ya, kalau pagi anak-anaknya belum subuhan, pasti ibu yang selalu marah duluan. Betul tidak? Perempuan, ya. Itu sudah berapa kata yang keluar dalam satu hari? Ya. Belum lagi kalau dia belanja sayur. Ya, Bapak Ibu kalau belanja sayur, ibu-ibu itu ada banyak selipan omongan tentang orang lain, tentang diri dan lain sebagainya, ya, gosip. Ya, ibu-ibu punya kreativitas. Nah, kalau itu ditransformasikan dalam sebuah tulisan, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Potensi perempuan untuk menjadi penulis besar itu lebih 10 kali lipat dari laki-laki. Cuman sayangnya dia melimpah hanya di tuturan tapi tidak di tulisan. Nah itulah, jadi mulai sekarang bagaimana kita menjadi seorang penulis. Karena kalau berbicara sastra itu berbicara tentang teks. Walaupun memang sastra juga berbicara tentang tradisi lisan. Lisan juga sebagai sebuah karya sastra. Dan dia yang menghidupkan teks. Pujanggalah yang menghidupkan teks, karena teks itu lemah. Itu kata tradisi hermeneutika, begitu ya. Jadi hermeneutika mengatakan teks itu sesuatu yang tidak berdaya. Dia tidak akan hidup atau living tanpa kita ekspresikan dalam sebuah karya sastra. Jadi Al-Quran pun dia tidak akan living, hadis pun dia akan sesuatu yang muhkam, hanya nas, dia tidak akan berdialektika dengan keadaan. Kalau kita tidak ekspresikan, kita tidak menerjemahkan itu. Dalam tradisi semiotika, saya sebenarnya tidak dalam rangka untuk berbicara dengan anak-anak ya, tapi ya udah, ini kita kadang-kadang serius, kadang-kadang juga harus oke. Jadi maaf, saya sebenarnya juga ingin menampilkan karya-karya yang saya memberikan epilog, ya, buku-buku saya seperti apa. Saya juga memberikan epilog untuk penulis Malaysia ya. Ada Cik Sri Kandi, ada Ninot Aziz. Saya ada memberikan tulisan-tulisan buat beliau, memberikan prolog gitu ya. Karena kalau berbicara tentang Melayuan, ya, saya walaupun ya saya terlahir di Jawa ya, saya tinggal di Kalimantan karena istri saya adalah orang Dayak, gitu ya. Tetapi saya tidak pernah lepas dari kata Melayu. Saya merasa diri saya sebagai seorang Melayu karena saya tahu sejarah Melayu. The place of origin of Malay, dinamikanya seperti apa, saya paham. Sehingga saya tidak merasa sebagai orang yang eksklusif atau orang Jawa atau orang Kalimantan. Saya sebagai seorang Melayu. Jadi di Indonesia zaman dulu kata Melayu tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Bahkan musik dangdut pun itu namanya orkes Melayu zaman dulu. Dan semua penyebutan Melayu tidak pernah lepas dari kita. Nah, tapi karena politik identitas kita Melayu itu adalah di Semenanjung, di Kinabalu, dipetakan oleh geografis yang sifatnya politis, maka kemudian kita berbeda, tapi kita satu. Jadi saya sepakat dengan akar leluhur yang sama. Kita memang saudara, satu rumpun. Walaupun Dayak sendiri ya, orang Dayak itu bukan entitas yang berbeda. Dayak dengan Melayu itu satu. Ya, Misana dan Menduan itu katanya Jim Tikolin di dalam kajiannya bahasa Melayu bahasa dunia tahun 2005. Jadi saya sepakat menjadi ikatan cinta yang menyala. Jadi kalau ada orang melamar dengan pendekatan apa namanya itu duniawi, dia akan mengatakan saya akan melamar, saya punya mobil, saya punya uang, saya punya rumah. Tapi kalau seorang sastrawan akan mengatakan saya memang tidak punya apa-apa, saya tidak punya rumah, tidak punya apa, tapi saya punya cinta. Dan cinta adalah segalanya. Fauqul ilm adabun, fauqul adabun hubbun. Jadi di atas
ilmu itu adalah adab, dan di atas adab adalah cinta. Itu kalau ada penyair. Tepuk tangan dulu untuk cinta. Jadi sejatinya kita hadir pada hari ini adalah untuk cinta. Bukan untuk apa? Karena itu adalah yang paling supreme, ya, yang paling tertinggi, supranya sudah. Gitu ya. Tidak untuk apa? Untuk kita. Maka saya setuju kemudian dengan ungkapan yang berbahagia. Kalau di Indonesia kan yang terhormat. Ya. Terhormat dia akan lenyap. Tapi kalau yang berbahagia, karena tujuan itu adalah kebahagiaan, saya setuju dengan itu. Nah, itu bentuk eufemisme, penghargaan, penghalusan yang luar biasa buat datu-datu dan puan-puan. Sebenarnya ini keluar dari apa yang mau saya sampaikan. Tapi itulah kadang-kadang dinamika berpikir kita itu kadang tidak bisa dicegah ya. Sastrawan itu, penyair itu. Oke. Iya, siap. Siap. Oke, ada masa yang diberikan privilege katanya. Oke, nanti tidak melampaui gitu ya. Nah, saya berbicara kemudian usia saya aja. Usia saya ini kalau membaca karya Demicia, kita bersyukur ya ada gagasan ini. Setelah ada rumpang ya kebangkitan ya sastra Indonesia sejak tahun 45 kalau saya baca ya. Jadi kebangkitan sastra Indonesia itu kan 1920 gitu ya. Yang kemudian dipelopori pertama oleh Muhammad Yamin, kemudian bangkit selama beberapa tahun hingga tahun 45. Nah, kemudian dia disebut sebagai masa perkembangan sampai sekarang. Jadi ada kemudian rumpang. Perkembangannya itu ya dinamis begitu saja, tidak terlalu dinamis banget. Lalu kemudian 2012 muncul usia saya. Usia sesuatu yang gagasan yang menurut saya baru. Kenapa? Saya tidak dalam rangka untuk mengkontradisikan sosok seorang diri. Buat saya tidak penting. Tetapi gagasannya yang saya apresiasi. Mengapa saya berada stand on Demicia? Karena itu. Karena tidak ada orang yang berhak untuk mengatakan ini sastra atau bukan. Ya sekelas Terry Eagleton saja bingung untuk menentukan sastra itu yang mana yang bukan sastra. Karena konflik selama ini berbicara tentang apa ini sastra bukan. Nah itu yang berbicara makomnya belum nyampe. Ya, kalau untuk mengatakan bahwa ini bukan sastra buat saya terlalu naif saya untuk mengikuti dia, karena bacaan saya dengan sombong saya katakan saya lebih luas. Jadi tentu saya mengapresiasi Demicia, terlepas kita berbicara soal dunia politiknya dan ya itu outside of our mind of course ya. Tapi kita berbicara gagasannya yang besar. Maka saya bersyukur Datuk Jasmine Matlani di sini memberi gagasan luas, karena dengan cara ini eksistensi, revitalisasi dan konservasi usia saya akan ke depan menjadi bangkit dan berkembang dan masuk dalam periodisasi sastra nanti di Indonesia. Kalau tidak dia akan lenyap. Tepuk tangan dulu untuk usia saya. Jadi kita tidak mengatakan jauh ya. Yang dari Thailand, dari Brunei, kalau tidak cinta, kalau tidak hubun terhadap usia saya, beliau tidak akan ada di sini. Karena kekuatan cinta itu tadi, ilmu tidak ada apa-apanya. Karena di atas ilmu adalah akhlak. Nabi Muhammad datang sini membawa Allah. Dan di atas hal adalah hubun, cinta. Nah itu kita bersatukan untuk cinta. Dan sastra diinspirasi oleh cinta. Dan dengan cinta kita tidak ada lagi background politik identitas, ada agama, ada ras, kita semua ada di sini. Jadi dalam keberagaman ada Islam, ada Kristen, ada Hindu dan lain sebagainya. Kita dipersatukan oleh itu. Egalitarianisme. Baik, 2012 muncul sapu tangan Fanny. Bagaimana seorang di Indonesia membaca realitas sosial politik saat itu? Kejadian 1998. Nah, diejawantahkan itu dalam sebuah karya sastra usia saya. Nah, apa sih usia saya? Mungkin anak-anakku, para pelajar SMK punya moto nggak ya SMK sini ya? Punya moto? Kalau saya panggil salam SMK, saya ingin mendengarkan motonya. Salam SMK. Moto itu gini loh.
namanya salam SMK, mantap. Nah itu namanya salam, lihat-lihat gitu. Punya ya? Punya nggak? Oh, punya. Oke, saya panggil ya salamnya ya. Salam SMK. Wow, luar biasa. Sekali lagi. Salam SMK. Oke, saya tambah ya. Kalau salam SMK begitu, salam sastra indah bermakna. Nah, gitu ya. Ini ditambahin begini ya. Nah, ini bukan melambai ya. Karena estetika itu kan perlu lambaian, dia harus bergelombang gitu ya. Oke. Salam SMK. Salam sastra indah bermakna. Nah, gitu ya. Tepuk tangan untuk SMK kita ya, luar biasa. Oke. Kembali ke puisi saya. Puisi ya, sastra, kalau saya di lengan bicara sastra. Sastra itu elemennya kan ada 3 ya. Puisi, prosa, dan drama gitu ya. Nah, bagaimana dengan puisi esai? Ya, ini kita berbicara secara umum, kadang-kadang dimurtadkan kata orang, puisi esai ini betul gak puisi? Ini kok nuansa ruh puisinya kelihatan karena dia terlalu sederhana untuk dibaca gitu ya. Lalu dia dikatakan sebagai murtad gitu ya, keluar dari rangka puisi yang estetis gitu ya. Apakah benar? Ya jelas salah gitu ya. Karena sejatinya puisi esai itu adalah dialektika. Ya, puisi esai itu gabungan antara yang imajinatif dan yang fakta. Dia di antara 2 grey area. Tapi grey area kadang-kadang sesuatu itu bisa menjadi positif, bisa juga tidak. Tapi ini sesuatu yang positif ya. Kalau dalam Islam, kalau antara yang baik dan yang benar itu namanya syubhat. Ini usia saya bukan sesuatu yang syubhat. Jadi dia di tengah-tengah, kalau bahasa kita itu tasyammu, moderat. Jadi dia mendialektikakan antara imajinasi yang fiktif, fiksi dengan realita, dengan fakta. Kalau fiktif beda ya. Jadi oposisi antara fiksi itu bukan dengan fiktif. Mohon maaf, karena fiksi itu nyata sebenarnya, tapi dia didramatisir. Gitu ya. Kalau fiktif itu betul-betul palsu. Gitu ya. Nah, sastra kita dia refleksi dari kehidupan nyata, benar adanya, tetapi dibahasakan dengan bergelombang. Ya. Gitu. Nah, jadi artinya bahwa puisi esai itu adalah dialektika, campuran dari realita dan imajinasi. 2 gabungan yang luar biasa, sehingga menjadi sebuah puisi esai yang kita kenal sekarang. Nah, kemudian dia punya karakter apa representasi dari fakta itu? Direpresentasikan di dalam catatan kaki. Jadi catatannya di kaki ya. Maksudnya catatan kaki itu analog bahwa dia di bawah. Karena kalau dia di badan namanya innum, ya, catatan badan. Karena dia di kaki, catatan kaki. Artinya dia menjelaskan sesuatu yang leksikon atau kata, senarai kata yang tidak dipahami. Begitu. Jadi dijelaskan dan referensinya ada. Nah, itu dia mencari apa? Nah, puisi-puisi yang umum, yang konvensional, tidak mengenal catatan kaki. Itulah yang membedakan puisi esai dengan yang umum. Gitu ya. Nah, apa hal lain yang berbeda? Puisi esai itu agak panjang. Walaupun saya sendiri, ini mohon maaf, dalam kritik ya, sastra itu menjadi besar karena kritik, bukan karena puji-puji. Saya bisa mengkritik seorang Indonesia dengan akumulasi pemikiran saya, dialektika pemikiran saya, dengan intensitas pemikiran saya. Karakter tidak boleh dibatasi. Kalau disebutkan 10.000 kemudian nanti akan ada cerita hanya dengan beberapa kata, tapi dia cerita. Maka puisi esai boleh dikreasi dengan berapa kata saja. Ini mohon maaf. Mungkin perlu ada munas ya, musyawarah nasional atau apapun terkait dengan puisi esai untuk merubah format kerangka metodologis
apa usia saya. Jadi tidak dibatasi dengan 10.000 kata, tapi bebas, karena sejatinya orang-orang bebas itu orang-orang humanis seperti kita, tidak digunggung oleh sebuah sistem, walaupun ada aturannya tapi tidak terlalu regulatif gitu ya. Nah itu ciri usia saya. Dan yang kedua, dia berbicara tentang realitas yang terjadi di lapangan. Sebenarnya gagasan ini sudah disebut oleh Plato ya, 438. Plato sudah mengatakan bahwa karya sastra itu refleksi dari dunia kenyataan, yang kemudian itu diakomodir oleh John Abraham di dalam 4 pendekatan yang ekspresif, mimetik, pragmatik, dan juga objektif. Nah, tapi kita tidak dalam rangka untuk berbicara itu, tetapi puisi esai dia punya entitas yang berbeda. Dia sesuatu yang seksi, saya menyebutnya seksi, karena puisi esai punya diferensiasi atau pembeda dengan yang lain, sehingga menurut saya ini adalah era baru. Selama ada rumpang waktu tahun 45 hingga 2023 ini belum ada gerakan baru, dinamika di dalam karya sastra. Kalau tidak ada 2012 puisi esai, maka puisi esai adalah terobosan gagasan yang menurut saya pantas kalau kemudian masuk dalam periodisasi sastra di Indonesia, di Asia maupun di dunia. Tepuk tangan dulu untuk puisi esai. Ini tentu untuk para motor leader seperti Yunda Fatin Hamamah yang luar biasa kemana-mana ini menyuarakan puisi esai dengan membawa cinta, buat saya luar biasa. Termasuk Datuk Jasmin Matlani yang istiqomah itu yang sulit dibeli ya, jarang orang bisa itu kaya dan lain sebagainya, bisa bermacam pintar dan lain sebagainya, tapi kalau tidak istiqomah, kita ngajar adalah keistiqomahan ya. Buat beliau saya mengapresiasi. Saya kira ini sudah ya, atau masih ya, usia saya ada banyak kesempatan untuk anak-anakku, para pelajar untuk berkreasi. Sanggup nggak untuk membuat usia saya? Berani tidak? Oh, dijawab kurang keras. Oke. Sanggup tidak? Berani tidak? Salam SMK. Salam SMK. Salam sastra. Indah bermana. Oke, tepuk tangan untuk SMK. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan anak-anakku dari SMK Putatan menjadi generasi terdepan di dalam puisi esai, terutama di Kinabalu Datuk Jasmin. Oke, apa yang kita lakukan saat ini adalah salah satu apresiasi gitu ya, karena sastra itu ada ungkapan seperti ini: hidup tanpa agama itu akan kesasar, hidup tanpa ilmu kesasar, dan hidup tanpa sastra kasar, katanya gitu ya. Jadi yang melembutkan hati kita itu ya sastra, dan orang-orang yang datang ke sini orang yang lembut hatinya, saya yakin itu ya, karena hanya dengan sastra dia punya cinta. Orang boleh kaya ya, orang boleh pintar, tapi tidak punya cinta buat apa ya. Selalu saya katakan fokol akhlak adabun hub. Nah, makanya di dalam tradisi filsafat itu Philo dan Sophos gitu ya, apa, mencintai kebijaksanaan, dan kembali lagi kepada sosok perempuan. Dan ternyata filsafat itu adalah kelaminnya perempuan. Lagi-lagi perempuan di nomor 1 ya. Makanya di dalam Islam itu perempuan itu diposisikan tidak shameless, tidak disamakan dengan laki-laki. Perempuan, laki-laki naik ke atap membersihkan talang, lalu perempuan boleh naik talang juga. Perempuan, laki-laki bertinju, perempuan bertinju boleh juga. Iya, jadi dibedakan sebenarnya tidak dalam rangka untuk merendahkan. Semua di dalam kesederajatan, equal. Bahkan kalau orang Jawa
menempatkan perempuan sebagai teman belakang. Nah, bukan belakang nggak berharga, karena di belakang itu tempatnya emas. Maka laki-laki sebagai orang yang duduk di depan sebagai yang penjaganya. Kira-kira lebih tinggi mana? Penjaga dengan yang dijaga? Yang dijaga dong, kan emas dia, gitu ya. Penjaganya itu security, ya. Perempuan dia karena berharga diletakkan di depan, di belakang, kocok winking. Nah gitu ya. Jadi apresiasi terhadap perempuan sejatinya luar biasa, tapi kita tidak, atau tidak mampu, atau gagal membaca tanda, gitu ya. Maka tidak ada gedung laki-laki, yang ada adalah gedung yang ada adalah gedung wanita. Kalau di Indonesia gedung wanita ada, ya. Di sini saya nggak tahu ya, gedung perempuan mungkin ya. Tapi di sana gedung pria tidak ada, gitu ya. Kemudian ibu kota, tidak ada bapak kota, karena ternyata perempuan selalu diletakkan pada aspek superioritas, dan laki-laki bisa dalam subaltern, dia di bawah, gitu ya. Nah maka kemudian perempuan di dalam Al-Quran itu disebut sebagai umul kitab, gitu ya, Indah ya. Ya. Dia ibunya, ya gitu ya. Dan banyak lagi, kalau saya eksplorasi ini kayaknya tentu waktunya habis, dan harus ada perpanjangan tiket pesawat nanti ke depan, gitu ya. Ya itu koordinasinya nanti panjang. Nah saya kira itu, kalau mau bertanya panjang lebar tentang Bu Sesai, nanti boleh kontak saya, gitu ya, secara pribadi atau dengan Bunda Fatin Hamama yang selalu menjadi leader kita dalam setiap perjalanan kita ke Malaysia, ke Kinabalu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang baik, yang salah. Ya, manusia makhluk khata wa nisyan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa kita itu tasyammu, moderat. Jadi dia mendialektikakan antara imajinasi yang fiksi dengan realita, dengan fakta. Kalau fiktif beda ya. Jadi oposisi antara fiksi itu bukan dengan fiktif, mohon maaf, karena fiksi itu nyata sebenarnya, tapi dia didramatisir, gitu ya. Kalau fiktif itu betul-betul palsu, gitu ya. Nah, sastra kita dia refleksi dari kehidupan nyata, benar adanya, tetapi dibahasakan dengan bergelombang, ya, gitu. Nah, jadi artinya bahwa puisi esai itu adalah dialektika, campuran dari realita dan imajinasi, dua gabungan yang luar biasa, sehingga menjadi sebuah puisi esai yang kita kenal sekarang. Nah, kemudian dia punya karakter. Apa representasi dari fakta itu? Direpresentasikan di dalam catatan kaki. Jadi catatannya ada di kaki ya. Maksudnya catatan kaki itu analog bahwa dia di bawah. Karena kalau dia di badan namanya innum, ya, catatan badan. Karena dia di kaki, catatan kaki. Artinya dia menjelaskan sesuatu yang leksikon atau kata, senarai kata yang tidak dipahami. Begitu. Jadi dijelaskan dan referensinya ada. Nah itu dia mencari fakta. Nah, puisi-puisi yang umum, yang konvensional, tidak mengenal catatan kaki. Itulah yang membedakan puisi esai dengan yang umum, gitu ya. Nah, apa hal lain yang berbeda? Puisi esai itu agak panjang. Walaupun saya sendiri, ini mohon maaf dalam kritik ya, sastra itu menjadi besar karena kritik. Bukan karena puji-puji. Saya bisa mengkritik seorang Indonesia dengan akumulasi pemikiran saya, dialektika pemikiran saya, dengan intensitas pemikiran saya. Karakter tidak boleh dibatasi. Kalau disebutkan 10.000 kemudian nanti akan ada cerita hanya dengan beberapa kata, tapi dia cerita. Maka puisi esai boleh dikreasi dengan berapa kata saja. Ini mohon maaf. Mungkin perlu ada
ya, munas ya, musyawarah nasional atau apapun terkait dengan usia saya untuk merubah format kerangka metodologis apa usia saya. Jadi tidak dibatasi dengan 10.000 kata, tapi bebas, karena sejatinya orang-orang bebas itu orang-orang humanis seperti kita, tidak digunggung oleh sebuah sistem, walaupun ada aturannya tapi tidak terlalu regulatif begitu ya. Nah itu ciri usia saya. Dan yang kedua, dia berbicara tentang realitas yang terjadi di lapangan. Sebenarnya gagasan ini sudah disebut oleh Plato ya, 438. Plato sudah mengatakan bahwa karya sastra itu refleksi dari dunia kenyataan, yang kemudian itu diakomodir oleh John Abraham dalam 4 pendekatannya: ekspresif, mimetik, pragmatik, dan juga objektif. Nah, tapi kita tidak dalam rangka untuk berbicara itu, tetapi puisi esai dia punya entitas yang berbeda. Dia sesuatu yang seksi, saya menyebutnya seksi, karena puisi esai punya diferensiasi atau pembeda dengan yang lain, sehingga menurut saya ini adalah era baru. Selama ada rumpang waktu tahun 45 hingga 2023 ini belum ada gerakan baru, dinamika di dalam karya sastra. Kalau tidak ada 2012 puisi esai, maka puisi esai adalah terobosan gagasan yang menurut saya pantas kalau kemudian masuk dalam periodisasi sastra di Indonesia, di Asia maupun di dunia. Tepuk tangan dulu untuk puisi esai. Ini tentu untuk para motor leader seperti Yunda Fatin Hamamah yang luar biasa kemana-mana ini menyuarakan puisi esai dengan membawa cinta, buat saya luar biasa. Termasuk Datuk Jasmin Matlani yang istiqomahnya itu yang sulit dibeli ya, jarang orang bisa kaya dan lain sebagainya, bisa bermacam pintar dan lain sebagainya, tapi kalau tidak istiqomah, kita ngajar adalah keistiqomahan ya. Buat beliau saya mengapresiasi. Saya kira ini sudah ya, atau masih ya, usia saya ada banyak kesempatan untuk anak-anakku, para pelajar untuk berkreasi. Sanggup nggak untuk membuat usia saya? Berani tidak? Oh, dijawab kurang keras. Oke. Sanggup tidak? Berani tidak? Salam SMK. Salam SMK. Salam sastra. Indah bermana. Oke, tepuk tangan untuk SMK. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan anak-anakku dari SMK Putatan menjadi generasi terdepan di dalam puisi esai, terutama di Indonesia. Datuk Jasmin. Oke, apa yang kita lakukan saat ini adalah salah satu apresiasi gitu ya. Karena sastra itu ada ungkapan seperti ini: hidup tanpa agama itu akan kesasar, hidup tanpa ilmu kesasar, dan hidup tanpa sastra kasar. Katanya begitu ya. Jadi yang melembutkan hati kita itu ya sastra. Dan orang-orang yang datang ke sini orang yang lembut hatinya, saya yakin itu ya, karena hanya dengan sastra dia punya cinta. Orang boleh kaya ya, orang boleh pintar, tapi tidak punya cinta buat apa ya. Selalu saya katakan fokol akhlak ada pun hub. Nah, makanya di dalam tradisi filsafat itu Philo dan Sophos gitu ya, mencintai kebijaksanaan, dan kembali lagi kepada sosok perempuan. Dan ternyata filsafat itu adalah kelaminnya perempuan. Lagi-lagi perempuan di Senakuan nomor 1 ya. Makanya di dalam Islam itu perempuan itu diposisikan tidak shameless, tidak disamakan dengan laki-laki. Perempuan, laki-laki naik ke atap membersihkan talang, lalu perempuan boleh naik talang juga. Perempuan, laki-laki bertinju, perempuan bertinju boleh juga. Iya, jadi
dibedakan sebenarnya tidak dalam rangka untuk merendahkan. Semua di dalam kesederajatan, equal. Bahkan kalau orang Jawa menempatkan perempuan sebagai teman belakang, nah, bukan belakang nggak berharga, karena di belakang itu tempatnya emas, maka laki-laki sebagai orang yang duduk di depan sebagai yang penjaganya. Kira-kira lebih tinggi mana? Penjaga dengan yang dijaga? Yang dijaga dong, kan emas dia, gitu ya. Penjaganya itu security, ya. Perempuan dia karena berharga diletakkan di depan, di belakang, kocok wingking. Nah gitu ya. Jadi apresiasi terhadap perempuan sejatinya luar biasa, tapi kita tidak, atau tidak mampu, atau gagal membaca tanda, gitu ya. Maka tidak ada gedung laki-laki, yang ada adalah gedung yang ada adalah gedung wanita. Kalau di Indonesia gedung wanita ada, ya. Di sini saya nggak tahu ya, gedung perempuan mungkin ya. Di sana gedung pria tidak ada, gitu ya. Kemudian ibu kota, tidak ada bapak kota, karena ternyata perempuan selalu diletakkan pada aspek superioritas, dan laki-laki bisa dalam subaltern, dia di bawah, gitu ya. Nah maka kemudian perempuan di dalam Al-Quran itu disebut sebagai ummul kitab, gitu ya, Yunda ya. Ya. Dia ibunya, ya gitu ya. Dan banyak lagi, kalau saya eksplorasi ini kayaknya untuk waktu ini habis, dan harus ada perpanjangan tiket pesawat nanti ke depan, gitu ya. Ya itu koordinasinya nanti panjang. Nah saya kira itu, kalau mau bertanya panjang lebar tentang prosesai, nanti boleh kontak saya, gitu ya, secara pribadi atau dengan Bunda Fatin Hamama yang selalu menjadi leader kita dalam setiap perjalanan kita ke Malaysia, ke Kinabalu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang baik, yang salah. Ya, manusia makhluk khata wa nisyan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.